Ya, pemirsa, kita sudah berada di segmen terakhir perbincangan kita. Saya ke Pak Alex terlebih dahulu, Pak. Kita bicara soal solusi, Pak. Apa harapan agar 2013 perekonomian Indonesia benar-benar bisa tumbuh dengan baik seperti yang diinginkan? Ya, harapan kita sebenarnya dari dunia usaha itu pasti banyak. Tergantung dari sektor mana kita berada, dari kepentingan apa yang sedang ingin kita capai. Tetapi yang kita tentu harapkan itu tetap ada sebuah stabilitas ekonomi yang baik. Itu nomor satu, saya rasa itu harus dijaga. Harus dipastikan bahwa segala bentuk turbulence yang terjadi di luar Indonesia, terutama di regional-regional tertentu yang memang sedang bermasalah, itu jangan sampai berimbas jauh ke Indonesia. Jadi di sini harapan kita bahwa stabilitas ekonomi kita harus menjadi sebuah tonggak utama gitu. Saya pribadi tidak terlalu mengkhawatirkan kalau lalu katanya tahun 2012 kita tumbuh 6,5 gitu ya. 6,3 lalu nanti tahun 2013 kita akan tumbuh cuma 6, sekian gitu ya, di bawah itu. Saya rasa itu bukan suatu selisih yang terlalu besar yang harus terlalu dikhawatirkan. Walaupun saya tetap berharap tetap kita punya konsistensi dalam pertumbuhan. Tapi yang utama itu adalah stabilitas. Dalam hal ini saya juga dalam kesempatan ini saya berpesan kepada otoritas fiskal moneter. Tadi saya lihat ada presentasinya Pak Darmin, Pak Menteri Keuangan, Pak Agus. Ya keep up the job gitu ya. Terus tetap jaga itu dengan baik supaya kita dunia usaha juga tenang. Kalau riak-riak mengenai lapangan pekerjaan, tenaga kerja dan lain-lain itu kan selalu ada. Itulah modern economy. Itulah modern country ya, modern industrial country itu kan selalu ada diskursus, suatu dikotomi antara dunia bisnis dan pekerja itu selalu ada. Itulah modern economy, modern politics itu begitu. Akan selalu ada. Ya, harapan saya juga pemerintah juga harus bisa tegas juga ya. Artinya kalau udah sampai di level dianggap sudah tidak memungkinkan untuk dunia usaha untuk bisa menerima suatu standar gaji, ya jangan dipaksakan juga. Kalau memang ada ruang ya oke, dari batasan ruang-ruang itu diberikan. Baik. Itu. Pak Raden, Pak, ini kalau bicara tentang 2013 kemudian juga ini pijakan yang sangat penting, Pak, sebelum kita melangkah ke 2015 di mana ada masyarakat ekonomi community ASEAN, kemudian juga nanti 2016 Asia Timur. Benar, itu kan hanya dalam tempo 2-3 tahun lagi kita akan masuk kepada masyarakat ekonomi ASEAN tadi. Intinya adalah kita tidak menyatakan bahwa kita sekarang ini pertumbuhan kita cukup baik lah dibanding dengan berbagai negara di sekitar kita. Tapi kita jangan complacent, jangan besar kepala seperti yang dikatakan teman saya tadi itu. Kita harus tetap melakukan perbaikan-perbaikan. Yang menjadi persoalan adalah ini kan ibarat berlari ya. Persoalannya adalah kita anggap kita berlari, tapi orang lain juga berlari lebih cepat. Nah, itu menjadi persoalan. Jadi perbaikan-perbaikan atau PR-PR kita yang masih banyak tertinggal di berbagai sektor tadi kita sebutkan, masalah logistik, masalah infrastruktur, masalah di birokrasi, hal-hal seperti itu, masalah tadi di lahan dan yang lain-lain. Itu menurut saya jangan ditunda, itu harus kita lakukan sekarang. Kecenderungan adalah kita seperti murid ya, kita mahasiswa itu cenderung adalah pada saat mau menjelang ujian malam itu dikejar, mau 10 buku dibuka di situ, tapi kan ujungnya hasilnya tidak pernah optimal. Nah, kita belajar dari pengalaman itulah. Menurut saya kalau memang kita mau siap untuk menjadi yang terbaik ya, atau menjadi motor dari masyarakat ekonomi ASEAN ini, kita harus mengerjakan pekerjaan rumah kita itu sekarang, bukan nanti. Kalau nanti sudah tiba ujian, kita akan gagal nanti. Baik, terakhir Bu Nina. Iya, saya sangat berharap bahwa kemudahan investasi ya khususnya mulai dari UMKM sampai ke atas itu dibuka segampang mungkin. Kalau di UMKM itu jelas lisensi pada level bawah itu banyak sekali gitu ya. Kalau pada level menengah dan atas yang investasi besar itu yang tadi disebutkan bahwa ada masalah lahan iya gitu ya. Tapi kita juga lihat lisensi bisnis yang di atas itu kental sekali nuansa ketidaktransparanannya gitu ya. Jadi kita lihat bahwa yang kecil juga
sulit, kenapa yang gede juga, yang besar juga sulit. Nah, itu dua itu lisensi-lisensi itu sebetulnya kita punya contoh yang drastis ya. Tadi saya hanya kasih contoh drastis Jerman gitu ya. Ada lisensi yang menengah lah, mungkin UK model atau Australia itu yang kalau kecil dipermudah sehari 2 hari, kalau yang besar oke lah sebulan atau berapa hari begitu ya. Nah, ini kan ada hal-hal yang bisa diperbaiki sekarang. Yang kedua tentang pajak dan pengeluaran. Jadi saya pikir dari sisi pajak dan pengeluaran ini sebetulnya pajak bisa naik kalau kita benahi dengan menutup kebocoran, tetapi yang paling penting itu pengeluaran. Sebetulnya pengeluarannya ini tidak efektif karena banyak di level konsumsi daripada investasi. Jadi peran pemerintah investasi ada di anggaran itu. Tapi kita lihat ya dengan cara menyisir anggaran itu supaya efisien sehingga pindah menjadi investasi real gitu ya. Itu kunci untuk berhasil. Ya, kunci berhasil ditambah satu lagi, kita juga jangan lupa investasi itu juga untuk human capital. Bukan sekedar ngasih pendidikan, tapi untuk tenaga kerja dan jaring pengaman sosial itu pemerintah juga ada kontribusi itu di situ yang jangan memang ada target badan BJPS itu ya, Badan Jaminan Sosialnya. Tapi lihat bahwa itu punya skala jangka panjang nanti. Ya, jadi ada proyeksi itu yang juga harus hati-hati. Walaupun saat ini indikator perekonomian Indonesia sudah sedemikian baik, tapi masih banyak sekali tantangan ataupun juga pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk menghadapi 2013 dan juga tentunya tahun-tahun mendatang untuk Indonesia. Baik, pemirsa, Jurnal Bisnis masih akan berlanjut sesaat lagi bersama dengan Winda Irawan untuk mencermati pergerakan indeks bursa global hari ini. Ya pemirsa, sebelum kita ke Wall Street dan bursa Eropa, kita ikuti dulu informasi berikut ini. Pemirsa, bermain di pasar saham dapat memberikan keuntungan yang jauh berlipat ganda dibandingkan dengan menyimpan uang di deposito atau berinvestasi di obligasi. Namun bermain di pasar saham juga bisa menyebabkan kerugian yang cukup besar. Oleh karena itu Anda harus memperhatikan langkah-langkah bagi para pemula yang akan berinvestasi. Bermain di pasar saham dapat memberikan keuntungan yang jauh berlipat ganda bila dibandingkan dengan menyimpan uang di deposito atau berinvestasi di obligasi. Namun, sebelum memutuskan untuk bermain saham, sangatlah penting untuk mengevaluasi apakah Anda adalah seorang yang bersedia mengambil resiko yang sepadan untuk keuntungan yang sepadan. Resiko yang semakin besar akan menghasilkan keuntungan yang semakin besar pula. Namun, bermain di pasar saham juga bisa menyebabkan kerugian yang cukup besar. Berikut kami sampaikan langkah-langkah yang Anda perlukan sebagai pemula untuk bermain saham. Sebelum memulai bermain saham, Anda harus mempunyai keinginan yang cukup besar untuk bermain atau mengetahui cara bermain dan mempunyai keinginan yang kuat untuk memperoleh keuntungan dengan berinvestasi di pasar saham. Kedua, bermainlah dalam jumlah yang cukup kecil terlebih dahulu. Misalnya 10 juta atau 20 juta rupiah. Mengingat selalu adanya kemungkinan menghasilkan rugi, bisa kecil, bisa juga besar. Kemudian Anda harus melihat arah perekonomian dan taksir laju pertumbuhan nasional. Jika ekonomi sedang dalam pertumbuhan yang semakin meningkat, maka itulah saat yang paling tepat untuk berinvestasi. Setelah itu, pilihlah industri yang Anda familiar dan lebih senangi. Pelajari sejarah industri tersebut secara mendalam dan baca pendapat-pendapat para ahli tentang industri tersebut. Pilihlah industri yang mempunyai track record yang baik dalam memberikan keuntungan. Selanjutnya, saham yang Anda pilih tersebut harus mempunyai PE terendah dalam industri tersebut. Dan yang terakhir, perhatikan sentimen pasar. Walaupun PE saham kita rendah dan kapitalisasi besar, sentimen pasar sering menjadi penentu naik turunnya harga saham kita.